Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua di sini dalam keadaan sehat. Karena kami sadar bahwa kesehatan adalah harta yang paling berharga. Jumpa lagi di Go Healthy dan kami hadir seperti biasa dengan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Ibu Rita dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Kabar baik, sehat, Kamuna, sehat selalu. Dan juga kami kedatangan narasumber pasangan suami istri jauh-jauh datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kami ada di Jakarta, makanya kami dengan senang hati menyambut kedatangan dari Bapak Ato dan juga Ibu Iva. Apa kareba? Kareba madeceng. Kareba madeceng, artinya apa itu Ibu? Baik-baik, alhamdulillah. Kareba Kalau madeceng. Makassar, Waduh, dari Makassar luar biasa. Pak Ato, kesibukannya apa aja nih Pak? Saat ini sudah pensiun. Oh, udah pensiun. Sudah pensiun setelah 1 Juli 2023 Baru dari saja. salah satu bank BUMN. Oke, sekarang menikmati masa pensiun ya. Iya. Ke Jakarta dalam rangka apa nih Ibu? Kebetulan liburan anak sekolah ibu Oh, guru. liburan ke Jakarta. Sekalian jengukin anak. Sekalian jengukin anak. Kalau Ibu kesibukannya apa aja? Saya mengajar Tenaga guru, pengajar di apa? di Bu? SMA Negeri 1 Makassar. Oke, dadah Bu. Hai, siswa-siswi siswa guru SMA saya, Negeri 1 teman-teman Makassar. saya, apa kabar? Sehat-sehat semuanya. Oke. Sebelum kita ngobrol dengan Pak Ato dan juga Ibu Iva, sebetulnya masalah kesehatan apa yang dihadapi? Ini dia kisahnya. Suharto Salahuddin, pria yang akrab dipanggil Ato ini, merasa sangat bersyukur karena sudah mengendalikan kadar kolesterolnya dengan baik. Pasalnya, sejak usia 20-an tahun, kadar kolesterol Ato sudah sangat tinggi. Saya terdeteksi hiperkolesterol. Dampaknya keluhan saya itu paha betis itu selalu kesemutan. Selalu merasa capek, selalu merasa lelah. Pada tahun 2016, Ato dikatakan memiliki kadar gula darah yang cukup tinggi. Dan setahun kemudian, ia didiagnosis mengidap hipertensi. Rasa kekhawatiran kami sangat tinggi, di antaranya bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, dan itu yang kami sangat khawatirkan. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia pun bertekad untuk memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat. Selain itu, Ato juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah kami menggunakan teknologi laser, kolesterol kami terkendali, dan untuk membuktikannya kami tetap cek di laboratorium setiap 3 bulan dan hasilnya tetap stabil untuk kolesterol LDL-nya dan HDL gitu. Dan kondisi badan fit. Pak Ato gagah banget waktu kerja pakai dasi, keren gitu kan ya. Tapi pemirsa, buat apa punya fisik yang terlihat keren kalau kita sebetulnya sakit di dalamnya? Kadang-kadang atas nama kesibukan kita tidak terlalu memperhatikan kesehatan kita. Begitu nggak Pak? Ya, betul. Betul ya Pak ya? Pak Ato ini punya masalah dengan tensi yang tinggi dan juga kolesterol yang tinggi. Nah, bahayanya adalah tidak menunjukkan gejala ya Pak ya? Iya. Nggak kerasa apa-apa ya Pak ya? Bapak rutin medical check up kan dulu? Rutin. Disitulah ketahuan bahwa kami hiperkolesterol, dan kolesterol itu LDL sampai menyentuh 600. Astaga. Ya. Dan, Wah, Pak, tinggi bahkan pada pertengahan kami kerja itu kami berhenti minum obat. Tergesernya Mbak itu sempat menyentuh 1200. Sebelum-sebelumnya memang pernah setinggi itu atau baru kali itu tahu? Kali itu. Baru kali Baru itu kali. setelah Dan langsung kami. opname. Langsung Dan waktu opname. kita masih muda kan tidak ada peduli namanya check up. Jadi pemirsa, cara untuk memastikan kesehatan nggak pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Nggak bisa dirasa-rasa, aku sehat-sehat aja. Oh, jangan salah, hipertensi kadang tidak menunjukkan gejala. Nah, makanya Pak Ato dan Ibu Iva ini menggunakan teknologi laser. Karena tahu komplikasi yang bisa dihadapi kalau kolesterol tinggi, tensi tinggi bisa berbahaya. Pak Ato kira-kira apa saja nih komplikasi yang bisa terjadi kalau angkanya nggak terkendali? Bisa jantung koroner, Betul? Apalagi? hipertensi sudah jelas, Ya. bisa saraf terganggu, Stroke, Pak. Hati-hati ya, Pak. stroke. Gagal ginjal. Iya. Mau Pak?
Oh, enggak lah. Jangan dong. Nah makanya Pak Ato ini langsung take action menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Iya. Oke, perubahan apa? Apa yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser Pak? Sebelumnya itu teman-teman dekat itu sudah banyak yang pakai. Oke. Tapi hanya menyampaikan perasaan enak, enak tidur. Tapi saya belum terlalu tertarik. Karena Iya, hanya berbicara perasaan. Karena saya juga selama ini perasaan saya enak. Gitu. Tapi semua yang saya temui itu enak. Tidak ada yang mengatakan. Responnya bagus lah semua ya? Saya pakai, saya sesuai anjuran. 1 bulan pertama ada step-stepnya. Jadi bulan ketiga setelah masuk bulan keempat saya cek darah di lab. Betapa kagetnya saya itu melihat LDL saya turun ke 67. Wow, itu dalam 4 bulan ya? Dalam 4 bulan. Dalam 4 bulan. Dari 600. Saya Dari pikir 600. mungkin labnya error. Jadi saya mengambil second opinion lagi. Cek lagi. Saya Cek pindah lagi. ke Hasilnya? lab sebelah. Hasilnya sama. Keren banget. LDL tuh yang bahaya itu LDL loh pemirsa. Tensi apa kabar? Tensi kembali normal. Tadinya Oke. kan di bawah di atas 150 tuh. Itu sudah 170 turun. katanya ya. Tadi ngecek berapa? Kemarin sebelum berangkat adanya di 135. Oke, jadi Bapak merasa lebih sehat dulu atau sekarang Pak? Ya setelah pakai laser ini ya enak gitu. Bu, melihat Bapak sekarang gimana rasanya? Ya, semakin bugar. Ibu mah malah khawatir karena Kenapa? dibilangin sama teman-teman itu suaminya tambah muda. Malah was-was ya Bu ya gitu ya. Tambah seger gitu ya. Emang beda ya Bu ya dulu sama sekarang ya? Iya, dulu kan suka ngeluh. Terus kalau sekarang sih malah lebih aktif. Lebih bugar. Pak Arto kan berat badannya ideal ya. Iya betul. Tapi kemudian kolesterolnya tinggi, LDL sampai 600, trigliserida sampai 1000 sekian. Nah, pemirsa perlu dipahami bahwa lemak tubuh tidak selalu menggambarkan lemak darah gitu ya. Karena kita lihat orang kurus pun beresiko untuk mengalami masalah di pembuluh darah dan sirkulasi darahnya. Karena lemak darah itu adalah lemak yang berada di dalam aliran darah. Itu bentuknya adalah kolesterol, trigliserida, dan kemudian LDL yang ketika ditimbangan tidak mempengaruhi timbangan. Jadi jangan sampai kemudian beranggapan bahwa oh saya berat badannya normal, maka tidak mungkin mengalami Nggak peningkatan gitu, kadar lemak darah. Ya, kita mendapatkan pelajaran dari Pak Ato sendiri bahwa yang namanya pemeriksaan kesehatan itu memang harus kita lakukan secara rutin. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah tubuh kita masih dalam keadaan sehat per hari ini. Jadi dengan kita tahu tubuh kita sehat, maka yang namanya upaya pencegahan bisa kita lakukan mulai dari sekarang juga. Salah satunya adalah dengan yang sudah digunakan oleh Pak Ato sendiri, yaitu menggunakan teknologi laser. Teknologi inilah yang nantinya akan mengembalikan kualitas kesehatan kita, terutama kualitas darah dan pembuluh darah kita. Dan inilah sudah dibuktikan oleh Pak Ato bahwa kualitas kesehatannya kembali, kolesterolnya juga mulai menurun, LDL-nya apalagi, dan yang pastinya ini mencegah terjadinya proses degeneratif dari pembuluh darah kita. Teknologi laser yang diperbincangkan dan yang digunakan oleh Pak Ato ini adalah dokter laser atau juga AccuLaser nih. Alat kesehatan dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan supaya bisa bermanfaat dan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Mulai dari LO7, 8, 9, juga PC6, PC7, HT4, bahkan sampai HT7. Sinar lasernya akan menstimulasi organ seperti jantung, paru-paru, otak, dan organ lainnya supaya bisa bekerja lebih optimal. Ayo pemirsa, gunakan dokter laser sekarang juga. Kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Oke, pemirsa, ya, tahukah Anda kalau teknologi laser ini bisa membantu mengendalikan kolesterol yang tinggi di tubuh kita? Gimana sih Bu caranya Bu? Teknologi laser memang bisa membantu mengendalikan kolesterol tinggi dan itu sudah dialami oleh Pak Arto dan juga oleh Bu Iva. Cara kerjanya adalah pada laser itu ada laser merah. Laser merah ini bisa kemudian memecah gumpalan ataupun sumbatan di dalam pembuluh darah. Jadi nanti dipecah, diuraikan dan kemudian membuat sirkulasi darah akan berjalan dengan lancar. Warna laser yang lain seperti biru dan kuning itu juga membuat kemudian tubuh menghasilkan berbagai macam hormon untuk keseimbangan metabolisme dan juga kemudian membuat terjadinya peningkatan nitrat oksid yang juga mengendalikan pelebaran pembuluh darah. Nah, pemirsa coba lihat sinar laser ini kalau digunakan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita mulai dari permukaan kulitnya, epidermis. Sinar laser akan masuk di epidermis, tidak hanya sampai di situ, juga lanjut kemudian ke dermis.
bagian tengah, dan masuk ke bagian dalam yaitu hipodermis. Bahkan sampai mencapai otot dan juga jaringan lainnya. Nah, dengan demikianlah kemudian bisa mencapai perbaikan pada sirkulasi darah dan pembuluh darah secara menyeluruh. Tidak hanya itu, kita ketahui bahwa kolesterol itu di dalam tubuh kalau tinggi itu menjadi radikal bebas. Nah, disitulah kita membutuhkan tambahan antioksidan dan juga kecukupan vitamin dan mineral untuk membuat kemudian darah ini bersirkulasi dan menjalankan fungsinya dengan baik. Dan pemirsa, kita dapatkan antioksidan, vitamin dan mineral dari makanan dan juga dari suplementasi. Oke, Bapak, Ibu makan udah dijaga belum? Makan masih. Nah, harus Iya, ya. harus. Lasernya udah dipakai, tinggal makannya juga dijaga ya. Yang kedua nih, sudah minum suplemen belum? Belum, karena tadi Bu Dita kan menjelaskan harus dipenuhi asupan gizinya. Tubuh kita ini perlu asupan gizi yang bermanfaat. Ada antioksidan, ada vitamin dan juga ada mineral. Bapak pengen tahu seperti apa? Ibu pengen tahu? Ya. Tenang, kita akan bahas nanti ya. Akan dijelaskan semuanya kenapa kita membutuhkan. Tapi pemirsa, sekali lagi saya akan ingatkan kepada Anda, jika Anda ingin sehat, Anda harus usaha, harus mau kerja, take action sekarang juga. Lakukan 4 pilar hidup sehat dan gunakan dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Manfaatnya jika digunakan bisa mengendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Juga bisa mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Pemirsa, dapatkan AccuLaser dan dokter laser sekarang juga dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Pemirsa, mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, mari kita lanjutkan Go Healthy dengan narasumber yang datang jauh dari Makassar. Ya, Makassar ini saya udah lama nggak ke sana, Pak Ato, Bu Iva ya. Yang saya ingat adalah tentu saja makanannya. Coba aku tes Bu Rita sama Mas Nurman. Kalau terbayang kata Makassar, apa makanan apa yang terbayang? Tadi ayam goreng Sulawesi. Ayam goreng Sulawesi. Ada enak banget itu Kang Ronald. Oh ya? Sama palu kaloa saya suka sekali. Itu dari palu ikan. Kalau Bu Rita apa kebayangnya? Ya, coto pasti. Kalau dengan Makassar ingatnya coto aja. Saya Ada Bapak palu senang basah. palu basah juga. Itu makanan yang Bapak sama Ibu sering dimakan juga kan? Iya. Oke. Iya. Nah, tapi untuk makanan jangan sampai apa yang kita makan malah menjadi masalah. Bukan begitu, Bu Rita? Iya, betul. Jadi pemirsa, sebenarnya semua makanan itu boleh dikonsumsi karena memang mengandung zat gizi juga kan, tetapi perhatikan padu padannya dan jumlahnya disesuaikan kebutuhan, dan juga jangan lupa seimbangkan dengan pengeluarannya dengan olahraganya. Betul. gitu. Ya, karena kalau kita berbicara tentang yang namanya kolesterol ya, kolesterol ini bisa kita dapatkan dari 2 sumber. Dari luar kita dapatkan dari makanan, Betul. dan dari dalam ini sebenarnya tubuh kita akan memproduksi jumlah kolesterol dalam jumlah yang banyak, yaitu di organ hati kita. Jadi peran teknologi laser ini dia nanti akan membantu yang produksi dari dalam ini. Itulah kenapa kita membutuhkan yang namanya teknologi laser untuk membantu tubuh kita agar yang namanya kolesterol ini tidak diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau Ibu sendiri masalah kesehatannya apa? Saya di 2019 serangan jantung. Waduh, serangan jantung. Ya, sudah ada cincin. Ada berapa cincinnya? Satu. Jadi ada satu Iya, di satu. sini. Rasanya gimana waktu itu, Bu? Waduh, sudah tidak bisa diceritakan betapa sakitnya waktu Iya. serangan itu. Waktu serangan. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan untuk kasih kesempatan hidup. kedua. Iya. Ya. Ada pasang ring, artinya ada pembuluh darah jantung yang tersumbat. Iya. Artinya ada penyebabnya. Kalau Ibu penyebabnya apa kira-kira? Tensi juga sama Bapak Ya, sama nih. tekanan darah tinggi. Ya. Setinggi apa dulu? Bisa sampai 190, 200. Tapi kolesterolnya ikut tinggi juga nggak? Tinggi Ya, di sih di atas. atas 200-an. Bu Iva, setelah menggunakan teknologi laser, perubahan apa yang Ibu rasakan? Kita bicara angka dulu deh. Tensinya apa kabar sekarang setelah pakai laser? 130. Oh, nice. Jangan lebih dari 140 ya, Bu Iya, ya. iya. Oke, kolesterolnya apa kabar? Kolesterol kemarin ya, Udah normal juga. sudah normal. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu rutin medical check up? Ya. Harus ya, harus saling mengingatkan. Pemirsa di rumah, dari sini kita belajar ya bahwa yang namanya kesehatan ini memang adalah tanggung jawab kita dan kita juga lah yang harus menjaganya. Iya. Nah, teknologi laser inilah yang nanti akan membantu agar tubuh kita agar terjaga kualitas kesehatannya, terutama darah dan pembuluh darah kita. Nah, bagaimana sih teknologi laser ini bekerja di pembuluh darah kita? Jadi teknologi laser ini nanti
dia akan menyinari pembuluh darah kita. Di pembuluh darah kita kalau kolesterolnya sudah tinggi, Pasti gula gumpal darahnya darah ibu tinggi, gini. pasti akan terjadi gumpalan seperti ini. Inilah yang nanti menjadi cikal bakal terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Teknologi laser akan menyinari pembuluh darah kita dan juga menyinari darah kita sehingga gumpalan darah ini nantinya akan diuraikan. Aliran darah kita menjadi lancar kembali, nutrisi, gizi, oksigen akan dihantarkan ke organ-organ penting di tubuh kita sehingga bisa mengakibatkan yang namanya kembalinya kesehatan kita. Dan yang pastinya teknologi laser inilah juga yang nanti akan membantu agar pembuluh darah kita ini menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan bertanggung jawab untuk mengembalikan elastisitas dari pembuluh darah kita dan juga mencegah terjadinya sumbatan pembuluh darah. Nah, kemudian yang sinar kuning itu menghasilkan melatonin atau meningkatkan tubuh untuk memproduksi melatonin. Biar tidur enak. Iya, melatonin itu untuk membuat ibu dan bapak lebih relaksasi ketika tidur menjadi berkualitas. Dan kemudian ibu gunakan nggak yang di hidung, yang Yang intranasal? Pakai dong, ini saya. akan Iya. belum Saya pakai pakai ya. ya. Iya, Boleh pakai ya, Bu? ibu Ada. pakai ya. Nah, ibu dan pemirsa di rumah, intranasal itu butuh kita gunakan, yaitu dia bisa melancarkan sirkulasi darah ke otak. Dan kemudian juga bisa mengatasi atau mencegah munculnya vertigo, migrain, juga kemudian mencegah insomnia juga, dan meningkatkan kelancaran aliran darah ke otak dan yang akan membawa oksigen dan zat-zat gizi ke otak tersebut. Nah, Bapak Ibu pakai laser berapa kali sehari? 2 kali. Bapak kapan aja? Pagi dan malam. Pagi sore. dan malam. Iya. Ibu juga sama, gantian Iya. gitu kan ya. Gantian. Durasi yang berapa? Bapak sekarang udah pakainya? Saya 1 jam full power. Selain Bapak dan Ibu di rumah siapa lagi yang pakai? Biasa terkadang ya, Ibu anak. saya. Anak. Good. Wih, keren nih. Iya, iya. Sekeluarga. Satu keluarga sehat bersama-sama. Nah, Pak Ato dan Ibu Iva di Makassar banyak pohon pinus nggak? Banyak. 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 Malino. Tahukah Anda pemirsa bahwa kulit pinus ternyata punya manfaat untuk mengendalikan kolesterol yang tinggi? Loh, kok bisa ya? Jadi kita berbicara dulu nih tentang yang namanya kolesterol. Kenapa sih tubuh kita ini ada kolesterol di dalam tubuh kita? Nah, kolesterol ini sendiri memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk yang namanya membentuk hormon ya, kemudian juga untuk membentuk dinding dari sel tubuh kita. Kolesterol ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang baik dan cukup. Tapi apa yang terjadi jika kolesterolnya tinggi? Maka inilah yang nanti akan menjadi sumber penyumbatan di pembuluh darah kita. Nah, kemudian ada nih yang namanya pinus. Pohon pinus ini sendiri ya, kulit pinusnya terutama. Ini dia mengandung senyawa yang kita sebutnya sebagai proantosianidin. Senyawa inilah yang nantinya akan membantu tubuh kita untuk meregulasi atau mengatur kadar kolesterol di dalam darah kita, terutama lemak-lemak yang lainnya, ya LDL, HDL, bahkan trigliserid dan kolesterol juga. Nah, proantosianidin ini memang bisa kita dapatkan dari kulit pohon pinus. Tapi pemirsa di rumah, kita tidak bisa mengkonsumsi kulit pohon pinus secara langsung. Untuk itulah kita perlu yang namanya suplementasi yang sudah mengandung ekstrak kulit pohon pinus untuk mendapatkan efek baik dari proantosianidin. Iya, saya setuju bahwa kita memang mendapatkannya adalah dari suplementasi yang telah membantu kita untuk mengekstrak zat yang baik dari kulit pinus tersebut. Berdasarkan data dari WHO sendiri, 95% orang di dunia ini tidak mendapatkan zat gizi yang baik hanya dari makanan saja. Perlu yang namanya kita penuhi kebutuhan gizi kita dari suplementasi. Iya, apalagi kalau kita melihat sekarang Ibu Iva dan Pak Arto usianya udah nggak muda lagi. Usianya sudah di atas 50 tahun. Memang tubuh akan membutuhkan antioksidan lebih tinggi lebih banyak, karena akan melawan radikal bebas. Radikal bebas itu bisa terbentuk karena penuaan, juga terbentuk dari lingkungan kita, dan juga terbentuk dari hasil metabolik zat-zat makanan yang tidak baik yang kita konsumsi. Dan juga radikal bebas akan makin tinggi ketika kecukupan vitamin dan mineral tidak terpenuhi. Oleh karena itulah pemirsa, tubuh kita memerlukan sekali kehadiran zat gizi berupa vitamin, kemudian berupa mineral, dan tidak kalah pentingnya adalah antioksidan yang semuanya dipenuhi dari makanan, dan untuk mendapatkan hasil maksimal kita penuhi dari suplementasi. Nah pemirsa, kandungan antioksidan yang bermanfaat buat tubuh kita itu ada dalam bentuk suplemen di produk Evolife AS10. Ada 10 bahan antioksidan ditambah vitamin dan mineral. Artinya ini sudah lengkap. Jadi buat Bapak dan Ibu penting ya, yang sekarang sudah menggunakan dokter laser, lengkapi juga dengan asupan antioksidan, vitamin dan juga mineral dengan Evolife AS10.
Esten. Ya, tapi ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh pemirsa di rumah dalam memilih suplementasi ya. Yang pertama adalah kita lihat nih suplemen tersebut apakah dia kandungannya sudah lengkap. Ada antioksidannya, vitaminnya, mineralnya. Dan yang paling penting adalah kita lihat nih bahwa suplementasi tersebut daya larutnya harus tinggi. Jangan sampai daya larutnya rendah sehingga yang diserap sama tubuh kita juga rendah. Dan ini akan berakibat pada yang namanya optimalisasi dari kinerja tubuh kita. Iya, nah yang berikutnya adalah standar pengawasan dan keamanannya harus terjamin, nasional maupun internasional, dan harus bebas dari bahan kimia. Evolife Esten ini 2 tablet sehari sudah bisa memenuhi semua kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral. Kenapa? Yang pertama nih ya, syarat-syaratnya nih ya, saya jelaskan. Evolife Esten memiliki kandungan 10 antioksidan, karena radikal bebas banyak, jadi antioksidan juga harus banyak. Ditambah dengan vitamin yang lengkap dan mineral. Jadi artinya ini adalah jawaban untuk semua kebutuhan nutrisi tubuh kita. Yang kedua, daya larutnya sudah maksimal 95% karena ada teknologi biorelease. Artinya makin tinggi daya larut, makin banyak kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral yang larut dan terserap maksimal oleh tubuh kita. Yang ketiga, standarnya sudah Pharma IQ. Artinya proses pembuatan ya diawasi dengan sangat-sangat ketat dari A sampai dengan Z. Dan tentu saja produknya bebas dari bahan kimia, mendapatkan sertifikat BSCG, it's a drug free, ya, aman tanpa khawatir berbahaya buat tubuh. Dan jika Anda adalah seorang atlet atau olahragawan, tenang, Evolife Esten ini aman. Betul sekali nih Kang Ronald ya. Jadi kombinasi 2 nih ya Bu ya. Laser kita pakai untuk mengendalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Kemudian dari dalam kita penuhi kebutuhan zat gizi kita dengan kita mengkonsumsi suplementasi yang sudah lengkap antioksidan, vitamin, dan mineral. Jadi mulai dari sekarang kita jaga keduanya, dengan begitu kesehatan jadi milik kita. Ibaratnya seperti pohon. Pohon bisa bertumbuh, berkembang, kemudian daunnya rindang gitu. Itu karena ada air yang mengalir yang membawa nutrisi. Nah, ibaratnya tubuh kita juga ada darah seperti air yang ada pada tanaman tadi yang akan mengalirkan zat gizi ke seluruh tubuh dan juga mengalirkan oksigen. Nah, pemirsa, untuk mendapatkan aliran darah yang baik inilah dibutuhkan teknologi laser. Dan untuk zat gizi yang akan dibawa oleh aliran darah ini itu yang bersumber dari antioksidan, vitamin, mineral yang bersumber dari suplementasi tadi. Nah, ayo pemirsa TechEsen sekarang juga gunakan teknologi laser dan sempurnakan dengan suplementasi. Pak Ato, coba diajak nih warga Makassar lah minimal ya, Sulawesi Selatan atau Indonesia, penonton, pemirsa, supaya pakai teknologi laser juga, supaya bisa merasakan manfaat seperti yang Bapak dan Ibu rasakan. Silahkan Pak Ato. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sari Batangku, Selesur Kumaneng. Ayo kita menjaga pola hidup sehat, rajin olahraga, dan tetap memakai laser, teknologi laser supaya badan kita sehat, dan jangan lupa berdoa. Coba Ibu diajak ini Bu, yang ibu-ibu, emak-emak se-Indonesia. Sesama perempuan, teman-teman sesama perempuan, saudara-saudara saya, kemudian baik yang ada di Makassar atau di luar Makassar, mari kita sama-sama menggunakan teknologi laser ini. Semoga insya Allah ke depan kita lebih sehat dan jangan lupa bahagia. Pemirsa, sehat adalah harapan kita semua, tapi apalah artinya harapan tanpa ada usaha? Jadilah seperti Pak Ato dan juga Ibu Iva yang mau berusaha melakukan pilihan hidup sehat dan menggunakan dokter laser, ya, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Manfaatnya bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Juga bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi seperti serangan stroke, ya, jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar kan kita sudah tingkatkan dengan menggunakan dokter laser. Di garis pergelangan tangan kiri, 2 kali sehari aja kok, nggak susah. Durasi 15 sampai dengan 60 menit saja. Nah, dari dalamnya kita tingkatkan kesehatan kita dengan mengkonsumsi 2 tablet Evolife Esten setiap hari. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Segera dapatkan paket dokter laser ataupun AccuLaser dan juga suplemen Evolife Esten dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan dokter laser dan mengkonsumsi Evolife Esten sekarang juga. Come on.
jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.